Jadi di India itu figur seorang pemain film ya seperti Amitabh Bachchan itu lebih tinggi dari presiden politisi. Ya, daripada politisi. Semua orang itu mengidolakan. Bahkan mohon maaf dianggap seperti dewa gitu. Sebagian besar dari peserta Who Wants to Be Millionaire di India itu bukan karena ingin memenangkan hadiah atau tampil di televisi, cuman mau ketemu Amitabh Bachchan. Ingat gak Pak Dubes beberapa detik yang lalu bilang bahwa susah memang membina hubungan dengan India ya, sehingga kita memprioritaskan negara-negara lain. Halo, salam diplomasi. Saya Tantowi Yahya dan kakak saya, mohon maaf adik saya, Helmi Yahya, kembali bersama Anda di Yahya and Yahya with Ambassadors. Wow. Nah, episode kali ini kami berbahagia beruntung dapat menghadirkan seorang diplomat senior, seasoned diplomat yang berkarir sekian lama. Kalau nggak salah, nanti dikoreksi, sejak lulus dari Fakultas FISIP Universitas Indonesia, dia langsung berkarir di Kementerian Luar Negeri yang dulu namanya Departemen Luar Negeri. Pernah ditugaskan di beberapa negara pada posisi-posisi penting. Puncaknya ketika dia dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk India dan beberapa negara lagi nanti kita bicara. Beliau sahabat saya, senior saya, Rizali Indra Kusuma. Atau Kesuma sih? Kesuma. Nah, Lampung ini. Saya sengaja bikin salami karena Kusuma sama Kesuma. Dari dulu jagonya ngeles. Selamat salam diplomasi Pak Dubes. Salam. Enggak lengkap. Ini bukan cuman diplomat. Ini penyanyi legend. Saya kepanjangan nih kalau ngejelasin tadi. Makanya saya kasih porsi supaya kelihatan pinter juga gitu loh. Beliau ini adalah pendiri Casero. Kemudian juga Pancaran Sinar Petromax. PSP. Mana lebih top sih? Sama lah. Yang lebih ngasilin duit yang mana? PSB. Sempat main film nih. Apa? Gara-gara PSP main film. Berapa film dulu? Banyak filmnya. 4 terakhir. Tapi kalau nonton kayaknya malu ya. Malu nggak nonton waktu di film itu? Kelakuan-kelakuannya. Iya. Malunya karena nggak bisa acting. Maksa banget kita. Nggak bisa acting main film. Kalau gue Fatima. Jadi dikenal dengan nama Rojali nih. Rojali. Rizali. Ini kita panggil Pak Dubes Rizali. Rojali lain bos. Rombongan janda liar lain. Ini Rizali. Rizali. Nah kita tanya dulu nih, apa beda Indra Kusuma dengan Indra Kesuma? Karena banyak orang menyangka Pak Dubes Rizali ini orang Sunda. Ternyata bukan dari Sunda, bukan dari Jawa Barat. Iya. Almarhum ayah saya itu orang Lampung. Lampung, ibu dari Minahasa. Oke. Nah, memang benar banyak yang selalu bilang Indra Kusuma atau Indra Kusuma pakai H. Atau dipisah Indra Kusuma. Kusumaan aja dong dia. Saya bilang gini, sama mereka yang nanya atau yang salah ucap. Indra Kusuma itu biasanya dipakai oleh orang-orang dari Jawa Barat. Nah, Indra Kesuma pakai itu Sumatera Selatan. Satu Lampung. kata ya? Iya. Kesuma. Satu gitu kan. Maka itu kalau kita ingat dulu nama Pak Alamsyah. Ratu Prawira. Bukan. Perwira mestinya. Jadi memang bukan beda. Kalau Prawira Sunda. Ya kan. Situ bedanya tuh cara. Marzuli warga negara kan nama orang Lampung tuh ya, warga negara bukan warga negara. Warga negara lah ya. Oke. Bang Jali dulu di Casero itu kan ada berapa bersaudara? Indra Kesuma itu kan ada tiga. Helmi Indra Kesuma yang paling bungsu Erwan. Helmi sudah almarhum. Kalau Helmi di Medco. Ya, waktu Helmi Panigoro itu mah. Jadi cuman gua aja yang Helminya begini. Yahya pakai belakang. Terus ada Chandra, ada Aswin. Dari Casero dong. Casero itu siapa saja? C-nya Chandra. H Helmi. Helmi. A AS Aswin. Aswin. Edi.
I Irwan adikku. Irwan. Terus R Rizali O. Omen. Omen sempat jadi anggota DPR tuh. sempat. Oh iya. Zaman iya Mi. terakhir Orde Baru terakhir ya. Iya. Itu orang pintar semua loh Mi. Oke. Nah orang nyangka itu anak FISIP semua padahal bukan ya. Bukan. Chandra ekonomi. Chandra, almarhum Helmi. Chandra Darusman ya. Chandra Darusman, almarhum Helmi, Irwan, Edi itu dari ekonomi. Aha. Ya. Kemudian Aswin itu Ini Aswin itu bapaknya Dian Sastro ya? Bukan. Omnya. Karena Aswin Sastro Wardoyo. sama Sastro Wardoyo. Iya. Omnya Dian Sastro. Ya, Oke. jadi Kedokteran dia. almarhum bapaknya Dian itu lah kakaknya Aswin. Tuh, dia kedokteran dia. Sekarang dia ginekolog yang rame dan sibuk. Wah. Itu profesi idaman gue nggak nyampe tuh bos. Enak banget tuh ngeliat dapat duit gitu. Jadi Oke, silakan Pak Dubes. Ya. Itu inspirasi menjadi duta besar itu gimana? Pengen ke luar negeri, pengen hidup di luar negeri seperti mantan-mantan dubes sebelumnya atau ada faktor keturunan? Ada keturunan. Mi. Almarhum ayahku tuh dulu diplomat juga. Oke. Bahkan aku dulu lahir pada saat ayah penempatan di Inggris. Jadi kalau lagi dicek KTP selalu ada yang komentar, wah London gitu. Aku bilang cuma numpang lahir doang. Jadi ngikut ke setelah itu ya ke Beijing, ke India, ke Vienna, ikut sama orang tua. Mungkin dari pengalaman bersama orang tua itu juga lah ada keinginan untuk barangkali saya mau jadi diplomat juga gitu kan. Kemudian pada saat sekolah juga udah ada tuh keinginan. Iya ya, waktu SMA untuk jadi diplomat mesti sekolah di mana ya? Sospol ya kan. Oh iya, Sospol berarti dulu Sospol. Berarti IPS dong sekolahnya kan. Maka itu dulu waktu naik dulu kan kelas 2 itu baru dipisahkan. Penjurusan IPA IPS ya. Aku dapat IPA sebetulnya. SMA berapa sih? Hah? SMA berapa? SMA 11. 11. Yang sekarang sudah merger sama 9. 11 tambah 9 jadi 70. Itu salah tuh matematika. Kacau. Itu hitungannya dari mana ya? Dari mana kata? Jelas itu. Suka berantem masalahnya. Iya, itu antara lain. Nah, di situ waktu aku naik kelas masuknya ke IPA. Dulu istilahnya Paspal. Terus Eksakta. Karena aku nggak ada minat ke situ, pindah. Di bawah sadar memang sudah ada mau masuk Sospol gitu kan. Jadi aku minta ke Sosbud Sastra IPS. Wah agak rame itu di sekolah. Mereka bilang jarang-jarang kan? Iya orang yang ada tuh orang IPS minta GIPA. Betul. Hari pertama aku masuk kelas 2 itu dan sudah IPS waktu itu, ada beberapa anak pada ngantri di depan kantor kepala sekolah, pengen minta pindah gitu. Tukeran gitu. Minta dari ngambil slotnya. Ambil IPS, dari IPS mau ke IPA. Ya. Yang sementara yang dari IPS dari IPA ke IPS cuma satu orang. Berzali doang. Nggak tahu gimana mereka ngaturnya deh. Kalau zaman sekarang bisa dijual tuh jatah itu. Bisa jadi duit. Bisa jadi duit. Kalau mantan anggota DPR gitu ngomongin kursi. Oh ini DPR juga ya. Duit. Gitu. Nah, udah jadi masuklah gitu kan IPS sekolah lulus. Ngapain ya? Oh iya masih mau jadi diplomat. Sekolahlah kita pilih Fakultas Ilmu Sosial. Dulu masih belum pakai ada proyek perintis sekalu belum. Langsung aja ujiannya di stadion. Yang FIS di sini, yang ekonomi di situ, pokoknya gitu. Langsung. Itu kalau nggak keterima, untung keterima. Kalau nggak keterima, aku nggak tahu sekolah di mana. Dan daftarnya cuma satu itu, cuma satu tempat itu. UI. Cuman masih Salemba ya bos ya? Di Rawamangun. Rawamangun. Kalau FISIP di UI itu di Rawamangun. Yang Salemba kan FK, FE, teknik, kedokteran gigi, hukum juga di Rawamangun. Just Goes to Campus itu dulu di Salemba ya? Ekonomi, Salemba karena ekonomi dia. Chandra Mi. Harus bantu ininya. Ternyata setelah jadi dubes benar pilihan. Ternyata ya akhirnya dengan segala liku-likunya dapat juga gitu, alhamdulillah gitu kan, jadi duta besar dan meneruskan jejak almarhum ayah ya. Beliau nggak sempat, kurang beruntung. Nggak nyampe dubes ayah. Sampai. Anaknya dubes. Angkatan berapa dulu di Deplu? Angkatan 11. Angkatan 11. Oh. Siapa aja ya angkatan itu ya? 11 itu siapa ya?
ya kalau yang lagi sering nulis kan Dian Wirengjurit. Ya. Oke. Terus dulu Sekjen Kemlu Budi Bowo Laksono. Iya. Sony. Iya, Dia dulu angkatan 11 tuh. Dan beliau ini pernah jadi Konjen Houston. Saya waktu kuliah di Amerika, Konjen Houston, Iya. Rizali Indrakusuma. Vice Consul. Vice Consul ya. Vice Consul. Miami di bawah Houston kan? Iya. Vice Consul. Vice Consul. Bukan Konjen. Belum. Nah ini nih, musisi, pencipta lagu, seniman, ditempatkan di India. Bintang film. Bintang film, ngepas banget kan ya? Ngepas banget ya. Kebetulan. Ya. Kebetulan, iya. Iya. Karena begini teman-teman, jauh sebelum nama Korea, Jepang itu ya, meledak di dunia sebagai negara Industri kreatif yang fondasi ekonominya adalah industri kreatif. India udah lama. Zaman kita kecil itu Sampai kita sudah menikmati film India, lagu-lagu India. Artinya kontribusi dari ekonomi kreatif terhadap perekonomian India itu besar sekali. Benar ya Pak Dubes ya? Betul. Bukan hanya dari segi ekonomi tapi juga budaya. Kan? Budaya betul. Ke seluruh dunia. Maka itu pada satu saat pernah Presiden India waktu itu ngomong bahwa India adalah negara dengan soft power yang terkuat di dunia. Yep. Ya. Karena apa? Karena yaitu sejarah kan tahun 50-an itu dia sudah mulai terkenal kan. Film-filmnya Bollywood ya. Bollywood itu. Belum Bollywood waktu itu Mi. Ya apa namanya? Tapi pusatnya di Bombay itu tapi ya. Mumbai sekarang. Bombay jadi Mumbai. Mumbai. Nah, itu memang bintang-bintang film tinggalnya di sana banyak kan. Ya. Apa namanya? Zaman saya itu Dev Anand ya. Ana, Hema Malini, Ray Kapur, Rajesh Khanna. Gua sama Tanto ya. Dulu di depan rumah kami itu ada bioskop namanya Odeon. Ya kami rumahnya kontrak bos. Wah itu kalau nonton film tuh nunggu orang tua atau enggak biar diakuin anaknya masuk. Apa nyambung karcis. Kita sambung loh. Kelakuan Tanto ya. Gua juga tuh masalahnya. Nonton film India top. Iya. Apa namanya? Jadi memang dari sejak saat itu tahun 50-an, 60-an itu mereka sudah tampil sebagai negara dengan soft power yang kuat. Soft power kan istilah diplomasi atau. Nah, dan itu berlangsung terus, makin lama makin besar kan. Terutama perfilman, musik dan tari juga kan mereka ngikutin kuat. Maka itu kan di banyak event di Amerika atau di Eropa tuh selalu tuh India itu bintang film India atau performers dari India itu diundang untuk acara-acara besar. Itu bukti bahwa memang mereka sudah sejak lama menjadi soft power terkuat lah. Betul ya. Dulu kita ada Ravi Shankar ya gitu-gitu ya. Ravi Shankar, bapaknya siapa tuh si penyanyi yang terkenal tuh. Si John siapa? Ya. John Nora Jones. Yes. Terus yang mempengaruhi Beatles siapa tuh? Yang buat Beatles bubar tuh kan ketemu sama itu. Ravi Shankar tuh ya. Ravi Shankar sebetulnya nggak bikin dia bubar tapi memang jadi berubah. Bikin ada rift antara George dengan yang lain kan. Ya. Dikit rift. Nah, Pak Dubes menarik ini ya. Ya bagaimana budaya akhirnya menjadi industri. Dan menjadi identitas bangsa, soft diplomacy, dan itu mempengaruhi dunia gitu. Makin jadi sedikit demi sedikit dari tahun 50-an itu orang cinta dengan budaya India melalui film dan lagunya dan pengen jadi orang India. Ya, karena di kampung saya itu banyak bayi-bayi lahir itu yang diberikan nama-nama India. Terus dulu itu ada orkes Melayu sebelum dangdut, namanya itu Irama Sungai Gangga. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa budaya itu kan luar biasa. Bisa mempengaruhi opini, mind dari sebuah bangsa. Nah, di India sendiri itu bagaimana perhatian pemerintah terhadap seni? Itu jangan ditanya. To begin with, tanpa perhatian pun mereka akan bertumbuh kembang dengan ini. Karena apa? Karena misalnya kayak perfilman, tanpa subsidi, tanpa apa, jalan sendiri. Orang sudah nonton dan penontonnya banyak. Satu film itu 3-4 jam itu orang betah sampai pada. Saya pernah di Mumbai, bos. Di tiap bioskop itu orang antri, antri beratus-ratus meter hanya untuk nonton film. Dan nggak pernah itu di India tuh
kita kan pernah ngalamin, aduh nonton film Indonesia males deh, Iya. ya kan? Nggak ada. Film Barat Suka aja. banget dia nontonnya. Kalau mereka dari dulu nggak selalu bisa lebih mengalahkan film Barat di peredaran film Barat di India sendiri. Bayangin 1.500 film setahun. Makanya Bollywood. Hollywood aja nggak segitunya. nggak. Jadi dia captive market aja udah cukup sebenarnya. Iyalah 1,5 Di miliar dalam negeri penduduk. aja udah. Iya. 1,5 miliar penduduk. Jadi menurut saya itu luar biasa ya. Tambah lagi sekarang kan Indonesia, di Malaysia, Singapura, kan masih tuh film-film India masih baik itu di TV atau di bioskop ya. Ya. Di Amerika juga sekarang. Ya. Kuat banget. Di Eropa. Jadi tidak ada aksi-aksi tanda kutip pembelaan dari pemerintah untuk memperkuat industri perfilman di sana. Misalnya insentif, bebas pajak, kemudahan ini, kemudahan itu. Belakangan ya memang karena mungkin mereka mulai Terdesak, lihat ada saingan-saingan, Ada kompetitor. ya, ada sedikit, tapi nggak, karena memang nggak terlalu perlu juga, mereka bisa ini bergerak Iya. sendiri. Bayangin dengan market yang demikian besar ya. Ya, Kalau film itu kalau Indonesia yang nonton di bawah 600.000 aja udah break-even bos. oh iya, Ya. Dan mereka tuh produktif banget. Saya pernah ke studio di Mumbai, ke tempatnya Who Wants to Be, oh, oke. Kropati, Iya, yang apa? Kropati. Ya, yang bawa yang tuh adalah siapa bawa ini? Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan. Uncle B. Mereka tuh bisa studio 24 jam syuting terus tuh. Jadi misalnya waktunya Shahrukh Khan itu cuma dapat 6 jam, Ya. itu bisa jadi 20 episode tuh. Betul. Ya. Manajemennya tuh loh, ganti baju, nyesuaiin skrip. Iya. Makanya murah India Pak. Dan ya disiplin juga kan. Disiplin sebenarnya. juga. Walaupun kita lihat misalnya di orang kebanyakan kayak orang nggak hidup tidak beraturan gitu ya, semau maunya, tapi enggak, mereka adalah bangsa yang cukup punya disiplin, cukup punya harga diri, bahkan kadang-kadang agak berkelebihan. Ya. Tapi ya itu bagus lah buat perkembangan ini dia. Pak Dubes lu nonton itu ya, Slumdog Millionaire nih. Kebetulan ada host Who Wants to Be sebelah sana. Iya. Yang KW-nya nih. Yang KW-nya yang kita daftar nggak terima-terima. Mana nih pemenang? Slumdog, itu gambarin India banget ya. Slumdog-nya situasinya Situasinya. ya, agak didramatisir, masa masuk ke septic tank ya enggak, Ya. tapi kurang lebih begitu. Ya. Karena waktu saya ngidam di Mumbai, hotel 5 star, di luarnya orang tidur di got tuh. Oh ya, itu sih adalah ya. Jadi di India itu figur seorang pemain film ya seperti Amitabh Bachchan itu lebih tinggi dari presiden, Daripada politisi. ya, daripada politisi. Semua orang itu mengidolakan. Bahkan mohon maaf dianggap seperti dewa gitu. Jadi dia cerita bahwa sebagian besar dari peserta Who Wants to Be Millionaire di India itu Amitabh bukan Bachchan, karena ingin memenangkan hadiah atau tampil di televisi, cuman mau ketemu Amitabh Bachchan. Ya. Jadi Uncle duduk di depan Amitabh Bachchan itu adalah pengalaman tak terlupakan sepanjang hidup. Ya. Sebagaimana pengalaman tak terlupakan beta bersama dengan kakak beradik legend itu. Oh, Itu kurang lebihnya kan, ya dong. kalau kami ini legend in our mind. Gitu. Jadi benar figur Iya. figur terkenal di dunia hiburan, dunia film itu memang benar-benar ya itu tadi benar seperti saya pernah lagi makan di satu hotel di Delhi. Totonya ramai orang ada apa nih? Ternyata Kita pikir ada keributan kan, siap-siap mau ngumpet dan lain sebagainya. Ternyata si Shahrukh Khan turun mau masuk mobil dari ini. gila ya. Itu aja siapa? Shahrukh Khan. Kita mau lihat ya udah lewat. Ya. Di Hollywood aja nggak gitu-gitu amat gitu. Di Hollywood aja nggak. Ya, nggak gitu-gitu Oh ya, amat. Iya. pernah Karena fanatik banget ya. ngeliatin si dulu waktu zaman di New York itu. Liatin si Woody Allen lewat depan konsulat, gitu aja. Jalan ini si siapa bintang-bintang. Iya. Saya mau Tanto lucu lagi dulu ya. Kita ketemu kan waktu tur Eropa ada Linda Hamilton. Linda Hamilton yang zaman Terminator. Kita foto-foto semua tuh. Ya nggak segitu aja gitu. Paling kita foto gitu. Nggak sampai Jadi Pak Dubes sebagai dubes luar biasa dan berkuasa penuh untuk India, dan ada negara akreditasi lain. Belakangan ada, tapi waktu kita baru merintis Bhutan.
Oh, dengan Bhutan. Ya, tapi baru mengganti. India berkedudukan di New Delhi. Tapi India aja demikian besar. Sekarang udah 1,5 miliar penduduk gitu. Mestinya dubesnya mungkin lebih dari 1 mestinya. Dengan besar banyak. Nah, sebagai dubes itu prioritas dari pemerintah itu apa kalau buat India? Nah, ini cerita yang kurang begitu asik, tapi ya prioritas kan Kurang begitu asik. Tapi kita harus ceritain. Harus ceritain ini. Ya. Jadi kan sejak zaman waktu aku dilantik, itu kan masih zaman Pak SBY. Itu pun sudah berkibar tuh bahwa kita harus diplomasi ekonomi, kita mesti diplomasi ekonomi, dan itu berlanjut kepada presiden selanjutnya, presiden penggantinya kan. Jadi ya itulah yang kita coba dalam batas kemampuan kita di perwakilan kan. Pak Dubes ini juga ngerti lah kan, bahwa akses untuk ketemu banyak orang juga tidak terlalu besar, apalagi India yang negara besar, sangat besar, yang sudah punya kedudukan sama dengan negara-negara besar lainnya. Tidak terlalu mudah misalnya mau ketemu menteri. Kadang-kadang we just have to be happy meeting the director general. Tapi ya itu kan yang penting kan message kita tersampaikan gitu kan kepada mereka nih, kepada orang-orang yang. Karena toh menteri-menteri juga orang dari partai politik. Jadi secara teknis kan mereka juga nggak nanganin. Yang nanganin adalah justru pejabat-pejabat teknisnya kan. Jadi gitu, itu bagus, kita masih bisa lah dapat dan lumayan akses itu kita pergunakan. Dan India pun dari pengalaman saya itu sebelum jadi duta besar maupun pada saat menjadi duta besar adalah mereka tuh sebetulnya sangat tertarik untuk engage sama Indonesia. Engage di dalam bidang perdagangan maupun di bidang investasi. Kita plus atau minus perdagangan dengan India? Plus. Ekspor paling banyak apa sih Pak India? Ke India. Selain Pinang, buat aja buah Pinang lah ya. Batubara. Nah ini banyak yang saya rasa teman-teman atau penonton kita tidak tahu, karena berhubungan dengan negara India yang penduduknya berapa sekarang 1,5 miliar. 1,5 miliar. Pasti perdagangan kita minus. Nah ternyata menurut Pak Dubes Rojali ya kita plus, artinya lebih banyak jualan daripada kita impor. Betul. Ya, batubara ya Pak ya. Batubara dan kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya. Itu yang jadi. Kalau kita ngimpor apa? Kain sari? Yang kita impor biasanya kan ya tekstil. Tekstil ya betul. Kadang-kadang peralatan machinery. Mesin jago nih. Kuat. Mobil ya walaupun belum kelihatan tapi sebetulnya. Dulu ada Tata. Iya Tata ya. Sebelum ada mobil-mobil kecil dari Korea atau dari RRT, India udah bikin Tata. Dulu kita ngimpor itu tau nggak? Bajai. Bajai itu India loh ya. Dan sudah mereka invest untuk buka pabriknya kan di sini kan. Iya. TBS. TBS. Pak Dubes, saya dengar nih dari teman-teman pengusaha ya. Jadi betul, jauh sebelum Cina, jauh sebelum Korea ya bergerak di industri otomotif, India itu udah duluan gitu. Betul. Kalau kita lihat jalan-jalan di kota-kota di India itu lebih dari 50% mobil yang jalan itu adalah produk mereka gitu. Kita hanya mengenal Swadesi. Tata gitu. Padahal masih banyak merek lain. Tapi menurut teman-teman, ini tolong dikonfirmasi Pak Dubes ya, nggak mudah katanya bisnis sama orang India itu. Betul Pak Dubes? Tidak mudahnya apa? Artinya tidak mudah bahwa ada prosedur, komitmen. Jelas mereka inilah. Kalau mereka nggak punya komitmen yang bisa kita pegang, masa negara lain mau deal sama India? Katanya susah dipegang berbisnis dengan orang India. Nah, itu kan katanya. Itu yang sering saya dapat dari. Itu kan komplain orang ya. Teman-teman di sini. Aduh India nggak bisa dipercaya, susah, banyak nipunya dan lain sebagainya. Banyak nipunya ya. Bener nggak sih itu? Saya bilang nggak benar. Barangkali ada beberapa kasus itu juga bukan penipuan, sengketa. Atau kita kalah pinter kali ya. Kalau pinter bernegosiasi kan mereka bahasa Inggrisnya lebih bagus. Kurang pinter bernegosiasi, kemudian mereka juga orangnya licin ulet. Licin Pak ulet. Kalau kita licin juga kan berarti bisa kan. Kurang licinnya ya, tapi
mengeluarkan istilah sebagai nipu dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang akhirnya itu stigma ya, stigma dari orang-orang kita Iya. pada berbagai level itu. Iya, itu sih. iya. Level atas juga ada yang begitu. Padahal- Dia nggak bisa dipegang deh, nipu. Buktinya apa? Iya. Gimana? Dan dari beberapa kasus sengketa terbukti, saya pelajari, karena kan kita juga suka terima komplain dari pihak bisnismen India di sini, investor atau importir di sana dia. Komplain juga dia. Komplain ke kita, tapi kan karena mereka di sana, ininya mereka komplainnya ke embassy. Yang tidak komitmen tuh di kita. Saya rasa itu oknum, tapi mungkin oknum yang punya ini Iya, besar, iya, punya jatah bisnis yang besar. Jadi ini salah satu tugas berat ya dari Duta Besar, meyakinkan dunia usaha kita Usia kita bahwa berbisnis dengan India itu tidak seperti yang di stigmatisasikan kan gitu. Iya. Artinya kan importir terbesar batu bara dan sawit itu kan India. Itu Dan jalan-jalan aja. tapi memang itu bisnis gampang kan itu. Iya. Nggak jual. Makanya itu pada saat Presiden Jokowi mulai kasih pembatasan bahwa ini harus bikin smelter dulu, mesti Ya, ada, itu udah paling nggak benar. boleh gelondongan gitu ya ininya, produknya nggak bisa yang mentah gitu kan. Nah mereka juga mulai waduh agak tersedak gitu loh, kok begini. Saya bilang ya memang situasi dunia sekarang begini, kita mereka juga- komplain dengan Pak Dubes. Oh ya, bahwa loh kok jadi agak ada seperti ada Pembatasan. gitu dari. Nah, terus udah saya bilang ya, inilah situasi sekarang di Indonesia. Mari kita sama-sama melihatnya dari segi yang lebih positif, bahwa ini adalah buat kemajuan bersama. Oke. Saat itu nggak lama kemudian datang seorang tokoh Kadin Indonesia, datang diwawancara sama pihak ini. Ini gimana nih? Kok batu bara dan kelapa sawit sekarang kayaknya mau Ada restriksi ya. ada restriksi. Oh nggak ada, bebas cuma mau beli seberapa aja bebas. Kita yang bingung kan, gue mesti ngomong apa di rumah, pulang ke Indonesia. Gue kan di sini di Uber sama teman-teman India gitu. Tapi itulah faktanya, memang nggak gampang. Walaupun potensi menguntungkan itu sangat besar, dan itu sudah dialami oleh negara-negara tetangga kita. Ya. Pak Dubes, ini konfirmasi lagi Mi, mumpung ketemu mantan Dubes ya nih Mi. Ada pendapat bahwa saking besar pasar domestiknya India. dan saking maju ekonominya, sehingga mereka tuh tidak ekspansif seperti negara-negara Asia lainnya gitu dalam merambah pasar ekspor. Ya. Ya, padahal produk unggulan mereka kan banyak gitu. Betul. Tapi mereka kan nggak misalnya tuh segetol Cina gitu, Iya, segetol iya. Korea Invest gitu. di mana-mana gitu. Invest di mana-mana, produk didorong kemana-mana. India kan cool-cool aja gitu. Apa betul begitu? Saya rasa begitu, ada benarnya juga bahwa Karena pasar mereka udah terlalu besar. Terlalu besar. besar dan itu lagi-lagi contoh di beberapa negara barangkali yang dia mau invest ke Indonesia misalnya, waduh berbagai macam kendala yang mesti dihadapi. Males lah. Dari kitanya berarti ya? Ada dari kitanya juga. Berarti ada peluang nih Mi, kita masukin mobil India Mi. Apa enggak? Tapi kalau beberapa industri itu dikuasai India Pak, wool. Seluruh dunia itu Iya. pengusahanya pasti dari India. Betul. Terus sport equipment ya. Jadi toko-toko sport itu India semua tuh, golf India semua tuh. Dulu toko musik Mi. Toko musik itu gabung dengan sport tuh. Iya. Yang paling ini sekarang sebetulnya farmasi. Farmasi. Farmasi mereka salah satu yang terbaik dan termurah. Termurah, tapi kan ya gitu, ada aja ininya kan. Nah kalau Ya, farmasi ya bukan cuma dari dalam negeri kita aja kan, Ya, ya. dari luar juga, dari negara-negara Amerika dan Eropa juga berusaha untuk mengecilkan peranan India di Pak Dubes, farmasi. penduduk 1,5 miliar, agama dominan itu Hindu ya, 79% kalau tidak salah. Tapi Islam cukup besar ya, 14%-an ya. Iya, 14% dari 1,5 miliar itu kan Besar. Besar banget. Besar. ada yang bilang belum lama ini, waktu kami di sana hampir nyusul Indonesia. Ya lah, Jumlah, 14-15% penganut agama dari Islam
dari 200 dari 1,5 miliar. Kita 200-an kan. Hampir 225. Iya. Hampir, iya. Bahkan sekarang saya dengar sudah lewat ini Indonesia. Jangan-jangan ya. Bahkan dari Bangladesh pun sudah. Bangladesh udah pakai pun. Sesama Islam nih. Pakistan pun jumlah penduduk Islam negara kali ya. Ya, jumlah penduduk Islam. Pakistan juga besar loh Pak. Gede. Ya, gede. Pakistan, bahkan Bangladesh pun yang lebih kecil pun sekarang gede. Kalau yang Kristennya mungkin sekitar 3-4% ya. Kecil, ya. Gue ingat banget ada film ada Amar, Akbar, Anthony. Anthony. Ya gitu ya. Amar itu yang Hindu, Akbar itu yang Islam, kemudian Anthony bersahabat 3 orang. Itulah India banget tuh. India. Walaupun nggak selamanya gitu kan. Ya, ada konflik-konflik juga. Ada bahasa mereka banyak banget ya. Itu saya pikir India harus belajar dari Indonesia tuh. Kita cuma bahasa persatuan satu. Di konstitusi mereka sebetulnya bahasa resmi itu Urdu, Hindi dan Inggris. Ya. Tapi memang banyak dialek atau yang lain. Dan itu diakui di mana-mana sesuai keperluannya. Sebagai salah satu contoh. Ya. Ada seorang duta besar India, level eselon 1, itu dia bisa ngomong bahasa Inggris dan Hindinya ala kadarnya. Bahasa Tamil karena dia dari India Selatan, bahasa Tamilnya yang dia lancar. Jadi kalau mau komunikasi sama dia itu bahasa Tamil atau Inggris lah. Akhirnya orang pilih Inggris. Begitu kebebasan yang diberikan untuk berbahasa ya. Walaupun bahasa resminya adalah Hindi dan dalam hal itu barangkali Indonesia lebih baik ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, bahasa Indonesia, itu bisa atau mengerti bahasa Indonesia. Barangkali to a certain degree India juga ada mulai. Tapi kan dia udah punya Inggris, jadi sebetulnya asal udah Inggris saya udah mempersatukan kan sebetulnya dengan bahasa Inggris. Tapi ya Hindi itu juga mulai lah. Tetap karena dia berdasarkan konstitusi, jadi tetap didorong untuk bisa menjadi bahasa nasional, so to speak. Pak Dubes, ini banyak banget kita yang mau ceritain. Beberapa dubes asing atau ekspat yang pernah tinggal di Jakarta ya. Pengalaman paling berharga ketika bertugas di Indonesia dan di Jakarta itu adalah semangat gotong royong. Makan tidak makan kumpul. Tidak ada orang mati kelaparan di Indonesia. Kedua, rasa saling pengertian. Traffic di Jakarta dan kota-kota besar lainnya itu kan gila dalam kacamata orang Barat. Tapi namanya senggolan, tabrakan itu kan jarang. Karena rasa pengertian kita itu kan demikian tinggi. Kalau di luar negeri ada orang nyerempet dikit itu tabrak kan gitu. Kalau kita tidak. Nah, pengalaman Pak Dubes 5 tahun di India plus sebelumnya sebelum jadi Dubes, apa value paling berharga yang bisa didapat dari orang India? Orang India barangkali ya tidak terlalu membesar-besarkan masalah ekstrimnya. Jadi kan karena tadi bicara mengenai traffic, kita tuh selalu berhasil menghindarkan kecelakaan senggol-menyenggol. Di India tuh paling banyak terjadi kasus persenggolan itu antara mobil, antara bajai, antara kendaraan. Tapi nggak pernah ribut. Makanya banyak mobil banyak-banyak di jalan ya. Iya, betul. Tabrakan biasa aja. Kan, kita udah berhenti mau marah kan dia udah biasa gitu. Iya. Jadi ya itu kan bentuk pembiaran ya kecil, tapi ya itu faktanya. Nggak big deal buat mereka, ada kecuali mungkin yang ada korbannya. Tapi kalau cuma senggol menyenggol mobil kita lecet, mobil dia juga lecet. Dan Pak Dubes berarti pemaaf, bukan? Nggak juga. Not necessarily pemaaf, tapi ya benar nggak big deal aja gitu. Di India itu kadang-kadang sapi lebih dihormati di jalan daripada orang ya. Ya, karena katanya warga negara VIP itu sapi. Historisnya kan gitu. Tapi sekarang sih kalau di kita punya foto itu, coba lihatin tuh. Tuh lihat. Ya, sapi tengah jalan nggak ada yang berani ganggu. Nggak ada. Kami juga pernah ngalamin. Berhenti dulu. Paling juga orang-orang yang lewat gitu doang. Jadi benar-benar berusaha untuk ini karena memang nggak boleh diganggu, nggak boleh apalagi dipukulin, disiksa, nggak boleh. Nah, memang apa hewan suci? Suci karena kendaraannya Brahma kan. Ya. Cuman memang sekarang mereka udah pintar, lebih dipinggirkan lah.
Oke. Sapi-sapi itu dipinggirkan supaya nggak ada di tengah kota. Jadi di pinggiran sih nggak ada masalah. Mereka memang tidak makan sapi ya, Enggak. rata-rata. Wah itu rame kalau dia makan sapi itu. Iya. Itu bisa jadi pertumbuhan darah itu. Makanya Kalau dia buang kotoran sapi gitu dibersihkan atau dibiarkan aja? Dibiarkan. Tapi kan lagi-lagi aku sih nggak ngalamin karena pada saat itu mulai tahun 2000-an itu udah sedikit sapi di kota. Mungkin kalau di kampung. Makanya McD di sana nggak pakai daging sapi katanya. Enggak. Karena negeri vegetarian paling besar ya. Beberapa hari setelah aku sampai di Delhi, Iya. terus ada McDonald nih. Wow, kangen dong. Houston. Iya. Datanglah kita kan tanya namanya, what do you, I'd like to have Big Mac. Big Mac. Oke. Dia diem aja ngeliatin kita. Lupa. We don't serve beef. Aduh, iya. Maka itu kan penggantinya Big Mac di sana kan namanya Chicken Maharaja. Sama ini ya. Apa? Oh jadi patty itu nggak ada, beef patty itu nggak ada. Gak ada beef. Tapi mereka bisa menciptakan dari jamur gitu rasanya kayak beef ya, kan? ada itu vegetarian, ya. ya. Iya. Banyak gitu. Kalau mau makan steak kemana tuh Pak Dubes? Kalau kita dulu belinya dari si American Embassy atau beberapa ini kan punya kayak apa? Punya Kosier? kayak apa namanya tempat ya kayak supermarket yang buat mereka sendiri gitu kan. Itu boleh. Iya boleh. Kalau di hotel tuh nggak ada jadi. Nggak ada. They don't serve steak. Nggak Saya ada. tahu sih nggak ada. Walaupun untuk orang non India ya. Iya. Karena kan karena prosesnya itu sendiri kan akan dipantau. Berarti makan lamb shank aja. Ya, lem itu chicken dah itu. Itu aja. Itu udah paling aman. Udah benar Ya. Nah kalau rendang kita kan buffalo, nggak apa-apa dong. Buffalo juga nggak terlalu gampang juga gitu. Walaupun kan yang diekspor oleh India. Kita ngimpor banyak buffalo ya, daging kerbau ya. Sapi mereka nggak ekspor. Buffalo yang katanya memang Lucu ya. katanya keras tapi rendang ternyata paling bagus dari kerbau. Pak Dubes, kalau lihat film India tuh banyak sekali ular ya, yang agak juga menduduki posisi tertentu di India ya. Ya, tapi itu kan lebih. Saya ngelihatnya kalau kedudukan ular kobra itu lebih kayak kearifan lokal ya. Bukan agama itu ya. Bukan. Ya kan pukul-pukulin kok kan kalau lagi yang pakai bunyi-bunyi itu kan biar naik gitu kan suka kalau dia nggak naik kan pukulin nama ininya. Tapi itu fascinating fact ya, orang nggak banyak tahu. Ya, ular itu kalau ada peniup suling itu dia joget sebenarnya bukan karena dengar suaranya, tapi karena gerakan sulingnya. Karena ular itu nggak ada kuping bos. Iya. Nah jadi kita pikir dengan lagu itu kan suka dipukul supaya ini pukul gitu, dipukul ya, baru deh. Ini gak banyak yang tahu, orang pikir wah dia joget tuh. Enggak, dia tuh ngikutin gerakan sulingnya. Jadi ular tuh budak nih. Nggak ada kuping. Cek aja kalau nggak percaya. Maka itu dia punya. Coba aja cek. Apa namanya? Lidahnya itu kan sebagai ini. Pengecap. Iya. Jadi monyet juga mendudukin ada kuil monyet deh kalau nggak salah ya. Ada kuil. Oh mau nyari monyet di Wisma Mi. Wisma Indonesia. Pernah ke sana? Oh iya, saya kan pernah nginep. Itu pagi-pagi totonya di jendela. Santai aja mereka mau monyet. Kita waduh ya mungkin dan ini bisa menaikin layangan katanya monyet di sana. Jadi ada cerita lucu nih Mi. Nah, jadi saya sama Dewi istri saya lagi ke New Delhi. Dengan beliau? Nggak, ya beliau jadi dubes. Ya terus? Jadi saya telepon. Dia bilang, Tok, lo nggak ada ya cerita nginep di hotel. Lo mesti nginep di Wisma gue. Nah, top Wisma gue. Nah, lo mesti, oh serius nih, pada kita udah pesan hotel. Enggak, lo nginep tempat gue. Ya udah Mi, datanglah ke kita kan. Pertama ketemu banyak banget monyet ya kan. Udah, kamar Mi, seadanya banget Mi. Kenapa? Aku bilang bos, taruh di sini biar lu tahu katanya ya. Gue udah minta anggaran sejak kapan untuk jadi kamar tamu nih nggak keluar. Nah sekarang lu nginep sini, lu tahu betapa butuhnya gue. Mestinya waktu itu lu lihat kamar gue aja, yang mesti gue tidur seperti apa gitu. Nggak beda jauh sama ini ya kan. Tapi memang ada unsur ininya sih kalau mengenai Wisma itu ya terlalu lama didiemin, puluhan tahun nggak dibenerin, nggak ditambah, nggak direnovasi. Sekarang udah. Belakangan dapat. Wah hasil aku selama 4 tahun di sana 2 tahun tuh ngurusin renovasi. Why? Karena
kan renovasi Wisma itu kan nggak boleh multi-year. Iya. Harus begitu masuk Satu Desember, tahun kalau anggaran. belum selesai pulangin duitnya kan. Iya. Itu terjadi, nggak selesai di bulan Desember itu. India ininya kan, apa namanya, kontraktornya India, nggak selesai pulangin duitnya. Ntar masuk Januari kita minta lagi, Ya. Ngulang lagi. dan selama itu ini kayak gedung mangkrak, ngerasain aku tuh. Sekarang sih alhamdulillah udah bagus, dan belakangan katanya, udah lancar dikasih dana, jadi udah keren sih, udah keren banget. Kata Dewi, Tok, prihatin banget ya tinggal di sini. Iya. Gedung udah berapa tahun dari zaman aku kecil di situ masih belum Padahal berubah. seluruh dunia sekarang kan depopulasi. China depopulasi, Korea depopulasi ya, Eropa depopulasi. India tambah banyak orangnya. Nggak berani dia depopulasi. Kenapa? Kan pernah ada skandal. Skandal zaman dulu itu, zaman siapa sih anaknya Indira Gandhi yang mati? Rajiv. jatuh dari Rajiv, Sonia? adiknya Rajiv, jadi lupa. Sanjay. Sanjay pada saat dia lagi jadi penguasa partainya Indira Gandhi, kan ngadain ini apa namanya, vasektomi massal. Itu kan Supaya ngurangin. iya, Itu ditentang. iyalah HAM itu kan. Kan harus gitu. Jadi kalau makin bertambah itu populasi, artinya tiap pasangan anaknya lebih dari 2 dong ya. Iya bisa, ya kan bebas gitu. Bisa nggak bebas? Kalau udah di vasektomi kan nggak bisa punya anak lagi. Atau kalau perlu nggak usah punya anak. Itu katanya bukannya karena orang India anaknya banyak, karena di situ banyak kereta api ya Pak. Transportasi utama kereta api kan. Pinggir rel kan berisik Pak. Jadi malam-malam suka bangun daripada gak ada kerjaan lain gitu. Ada. Dan sejuk. Tapi benar kan ya? Tapi ya memang secara gen memang mereka produktif dan aktif ya. Nah, oleh karena itu pernah ada gagasan untuk melakukan tindakan radikal. Vasektomi itu. Vasektomi, terus waktu yang apa namanya yang ibu-ibu. Aku soalnya ngerasain sih pada saat tahun 67, 68 tuh di Delhi. Itu waduh banyak apa namanya? Baliho family planning. Itu tahun 60-an. Tahun 2000-an balik ke India lagi, lihat nggak ada family planning. Udah. Dan terbukti sekarang itu kan jumlah populasi itu kan aset kan Pak. Iya. Pada saat negara-negara yang lain itu punya masalah, makanya orang India ada di seluruh dunia ya. Iya, itu kan, dan punya selalu terus menjaga hubungannya dengan tanah kelahiran. Tanah kelahiran kan. Diasporanya bagus banget ya. Wah, keren. Hubungannya keren tuh. Mereka punya OCI itu kan. OCI. Kita Indonesia lagi ada wacana OCI ya Pak. Ya, terinspirasi oleh OCI sebenarnya. Jadi global GCI, global. Enggak, kita punya GCI, Global Citizen of Indonesia. Ya. Jadi itu adalah fasilitas yang diberikan kepada mantan warga negara Indonesia yang ada hubungannya ya. Ya, jadi generasi pertama yang ingin kembali ke Indonesia, mereka bebas, boleh bekerja, boleh sekolah, boleh tinggal tanpa visa, boleh tinggal tanpa visa selamanya. Nah, yang pertama kali memperlakukan itu adalah India ya. India. Jadi Overseas Citizen of India. Ya, ada ininya sendiri, ada departemennya sendiri. Oh, itu ada departemennya sendiri. Ini dulu Pak Dino yang getol banget memperkenalkan istilah diaspora ya Pak ya. Dino Patijala. Apa namanya? Coba ada satu pertanyaan di aku sih, seberapa banyak sih diaspora kita? Cukup banyak Pak. Ribuan palingnya. Ya, ratusan ribu, belasan ribu ada. Tidak seperti India lah. Ya tidak. Wah India mah gila. Tahu nggak? Saya dapat kabar dari Daniel Simanjuntak, mantan dubes Kanada. I was there, Tumpal. Ya, dia bilang setiap tahun Kanada itu kan membutuhkan 500.000 imigran. Karena kan luas wilayahnya sebesar Amerika, penduduknya 1/10. They need people. 500.000 imigran itu 90% India yang masuk. Iya bisa. Ya, karena mereka apa? Bisa bahasa Inggris. Lebih Dan skillnya lebih tinggi. Ya. Jadi persoalan kita gitu Pak. Kita mau ngirim-ngirim, persoalannya adalah bahasa Inggris. Betul. Pak Dubes, tugas utama seorang duta besar itu adalah perlindungan warga negara Indonesia dan badan usaha Indonesia Di luar negeri. Ya. Di luar negeri ya. Berapa jumlah orang Indonesia di India pada waktu Pak Dubes tinggal di sana? Banyak nggak? Believe it or not, 500-an lah, 600 di seluruh India yang gede. Not even 1,000. Not even 1,000. Jadi bukan destinasi yang favorit untuk orang Indonesia ya. Untuk hidup ya. Untuk jalan-jalan sih mungkin masih lumayan lah ya.
Tapi tidak banyak orang Indonesia berkarir ya. Boleh nggak saya tebak? Mungkin akan kalah bersaing karena orang India kan lebih bekerja keras, lebih tahu kulturnya, lebih skillful, lebih bisa bahasa Inggris. Jadi mungkin etos kerja gitu. Kalau mereka untuk pekerja-pekerja di rumah, termasuk ART, orang India juga yang model itu kan banyak banget. Banyak. Apalagi yang kasta bawah, mereka mengenal kasta kan. Lebih murah lagi. Ya, jadi memang nggak di situ kalau gitu. Jadi memang kalau orang Indonesia atau katakanlah mau ada diaspora ya adalah orang-orang yang bisa berkompetisi dengan orang lokal. Dan sulit juga. Dan tidak mudah itu. Nggak mudah. Makanya itu biasanya orang Indonesia atau the so-called diaspora itu umumnya nggak milih India lah ya. Yang dia orang Indonesia di India tuh biasanya ini jadi apa? Ya kawin dengan orang asing yang lain. Orang Inggris. Di bawah. Jadi spouse ya. Jadi spouse atau. Nah ini menarik ini, Mi. Iya menarik. Negara segede itu waktu kita nggak ada alas untuk India. 2 kali pemilu kita ngadain itu pesertanya ratusan cuman cepet beres dong kalau pemilu ya. Kelar kita. Jadi pagi udah selesai. Jadi untuk pekerjaan domestik atau pekerjaan yang kasar katakanlah ya mereka sulit bersaing dengan orang India sendiri ya. Bisa lawan karena India. Populasi mereka banyak dan etos kerja mungkin tinggi ya. Sementara untuk yang skillful mereka juga highly skilled. Ya kan orang India itu kan ya. Pak Dubes, berapa puluh tahun yang lalu banker-banker di Indonesia dan di dunia itu kebanyakan itu kan orang Eropa. Kemudian diganti sama orang India. Pertama skill, kedua lebih murah untuk biaya hidup dan juga remunerasinya. Tiga bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Inggris gitu, ya kan gitu. Nah kemudian ada profesi lain selain sebagai sebagai banker. Orang India juga itu terkenal itu di profesi-profesi lain nih, ya misalnya itu di industri kreatif. Nah, kan banyak kita pernah kan industri televisi kita dikuasain India. Dikuasain India gitu sampai kan. sekarang saya pikir masih sampai sekarang kan ada beberapa. Nah, itu diaspora mereka itu ada yang mendorong nggak kalau di India itu disuruh gitu untuk bekerja di luar negeri? I think yes. Kalau toh iya nggak begitu kelihatan ya kalau toh iya. I think yes. Karena keadaan katakanlah misalnya persaingan di dalam negeri itu sendiri juga cukup untuk bisa mendorong kan. Karena gini, saya ngalamin kemarin sempat tur ke Amerika, kan kita masuk hotel tuh Pak. Resepsionisnya rata-rata India semua. Saya tanya kenapa? Karena memang ada orang India pernah beli dan bikin operator. Iya, mereka invest. Mereka invest dan mereka undang semua. Kan murah, bisa bahasa Inggris gitu. Nah, cuman kan itu akan sangat kontroversial dengan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah India sekitar tahun 2007-2008 untuk menarik kembali warga India yang ahli skilled labornya India untuk kembali ke India dengan mungkin dengan insentif yang lebih besar daripada yang dia bisa dapat di Amerika atau di ini kan mungkin tenaga bawah kali Pak, yang blue collarnya. Barangkali ya. Ya, yang blue collarnya Indianya ada di mana-mana. Satu tren menarik dulu ya kita traveling kemana-mana, misalnya ke mall, ke factory outlet, jarang India Pak. Sekarang India shopping di mana-mana karena memang level ekonominya kan naik ya. Kan kita tuh ada rumah termahal itu Pak Tantowi, adanya di India tuh, yang rumahnya Mukesh Ambani itu, $2 miliar rumahnya. Jadi orang India menurut saya sih secara ekonomi udah mulai membaik dan mereka udah mulai traveling. Iya di Dubai, di Abu Dhabi sekarang India semua, Singapura. Jadi, yang menarik juga Pak, CEO dari perusahaan tech dunia itu, top 500 itu banyak sekali Indianya. India kan. Gitu. Karena memang laku dia dari segi skill, dari segi pengetahuannya. Menurut Pak Dubes kenapa ya? Kenapa mereka bisa menempatin CEO dari perusahaan-perusahaan Silicon Valley gitu? Karena memang dari segi pendidikannya mereka benar-benar terpacu. Kompetitif. Sangat kompetitif dari sejak mereka sekolah menengah SMP SMA itu memang udah dipacu untuk jadi yang terbagus gitu. Dan dulu kan istilahnya untuk bisa masuk di universitas ternama di India seperti di Institute Engineering itu yang paling kemudian yang kedokterannya tuh ada di Delhi ada. Itu benar-benar harus istilah
ininya nilainya mesti 10. 10 harus 10,0 gitu ya. 9,9 bisa-bisa nggak keterima. Apalagi yang cuma sekedar 8. Dan pernah di TV itu disiarkan, lah kamu nggak keterima di sini, di Mumbai nggak keterima, di Bangalore nggak keterima, kamu mau kemana? Oh saya kalau udah nggak keterima sini saya ke Amerika. Yang menurut mereka lebih rendah ininya. Kompetitifnya. Competitiveness. Bukan ini sendiri apa namanya requirementsnya. Lebih rendah. Tinggi sekali dia. Pak Dubes, hubungan kita dengan India itu sudah berapa puluh tahun usianya? Sejak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan, tahu. Berarti sejak awal 1950 ya? Awal 1950. Berarti 40-an awalnya. Ya sudah hampir 70 hampir 80 juga. Hampir 80 tahun ya. Menurut Pak Dubes, jujur ya, dalam kacamata Duta Besar, apakah pemerintah kita sudah mengoptimalkan peluang-peluang yang ada, atau banyak sekali kesempatan-kesempatan yang sengaja kita overlook karena kita lebih perhatian ke negara-negara lain, atau ada faktor-faktor lain yang sehingga membuat hubungan Indonesia dengan India itu tidak menyentuh pada level yang seharusnya begitu. Yang sebenarnya bisa ini ya. Saya lebih cenderung ke yang kedua. Banyak di kita itu yang lebih tertarik untuk secara cepat yang ngadain kerjasama dengan Korea, dengan Cina, dengan RRT, dengan Jepang, ya. Yang mungkin lebih gampang barangkali ya buat kita, atau lebih apa namanya menggiurkan dari segi bisnisnya, sehingga mereka cenderung ke sana. Salah satu contoh perjanjian perdagangan kita dengan India waktu itu. Apa istilahnya juga saya lupa. Pokoknya perjanjian perdagangan, trade agreement lah. Gitu. Itu udah sejak tahun 2005 tuh dibahas. Udah berbagai tim datang dari Interdep di Indonesia bicara dengan counterpartnya di India. Itu tahun 2007-2008. Saya ke sana lagi tahun 2012, 2013 belum. Saya temuin dirjen di Kementerian Perdagangan pada saat itu, gimana nih kok udah lama nggak diutak-utik gitu. Aduh, kita sekarang lagi sibuk dengan Korea. Ingat bener tuh. Jadi berarti India itu tidak menjadi prioritas. Nah mungkin itu ya. India itu dengan segala kelebihan kekurangannya itu tidak, mungkin sampai sekarang pun belum menjadi prioritas buat teman-teman di pemerintahan ataupun di swasta. Sayang sih, tapi ya itu fakta. Belum menjadi low hanging fruits ya. There you have it. Ya, semuanya mesti tinggi, susah. Oke. Tadi ini ingat gak Pak Dubes beberapa detik yang lalu bilang bahwa susah memang membina hubungan dengan India ya, sehingga kita memprioritaskan negara-negara lain ya, low hanging fruit lah, dengan Cina yang sangat agresif ya, dengan Korea, dengan Jepang gitu ya. Berarti kalau menurut saya perlu diadakan special envoy ya. Indonesia harus menunjuk seorang special envoy untuk mengurus keperluan ekonomi. Karena kita tidak ada isu politik, tidak ada isu perlindungan warga kita cuma 500 ya kan gitu ya. Jadi isu ekonomi ini perlu ditunjuk seorang yang memang mengerti mengenai India, sehingga beberapa proses yang bottlenecking gitu ya bisa diterabas gitu. Dan kedua, kita bisa memanfaatkan pasar India yang begitu besar gitu. Sebetulnya begitu. Nah, envoy ya. Dulu itu belum lama sih sebetulnya, zaman Pak Jokowi juga kok. Menjelang saya pulang tahun 2016, itu ada ini eminent persons group dari kedua negara. Eminent persons itu kan berarti memang mereka yang punya kedudukan. Di Indonesia waktu itu ketuanya Dino Jalal, terus anggota-anggotanya ada beberapa dari Kadin juga ada, kemudian dari Kemlu-nya juga ada. India juga begitu. Ada dari, nah karena dubes Indonesia di India nggak masuk di situ, nggak diajak, ya jadi kita nggak tahu kan gimana perkembangannya sejak tahun 2016. Kayaknya sih sekarang juga udah sepi, nggak ada kegiatan lagi karena kembali ke setelan pabrik lah, kembali ke setelan ini ya betul. Apa namanya? Jadi memang envoy dulu pernah ada, walaupun
beda ya, bukan untuk ekonomi pernah ada, tapi ya benar-benar cuma kayak token aja mungkin karena ini kita mau waktu itu mau ada pertemuan non blok gitu lah. Kita merasa perlu untuk karena India kan udah mulai agak mundur mengenai non blok, dia lihat udah nggak relevan. Dia aktif di BRICS kan? BRICS sekarang sangat aktif. Kita juga aktif tapi telat. Ya. Iya kan? BRICS itu udah ada dari Dulu mestinya BRICS itu double I ya Pak ya? Sempat di awal-awal ya. ada ide untuk double I. Double I gitu. Tapi ya udah. Jadi habis Brazil, Rusia, Iya. India, Indonesia. Tapi ya gitu kan China. nggak pernah menarik di Jakarta, nggak pernah menarik. Dulu saya pernah ngomongnya sebetulnya informal, ngomong sama seorang pakar gitu. Jakarta bah, clueless semua, bilang gitu. Clueless. Disampein loh sama si kawan ini almarhum udah Pak Sing itu. Itu saya pernah ngomong dengan seorang kuai waktu itu aku jadi kuai di Delhi itu. Dia bilang di Jakarta dia orang pada clueless semua mengenai India. Diomelin sama pusat di telepon, "Woi jangan begitu dong ngomong." Nggak boleh buat, udah nggak tahan. Benar-benar. Sekarang dia kekuatan ekonomi nomor berapa India? Sekarang dia masih nomor 3 kali ya. 4 sih masih. Nomor 3, nomor 4. Kan 1 sekarang udah China. 2 Amerika. Saya pikir India udah 3 lah sekarang. Iya. Mungkin ya. Iya lah Pak. Dan Indonesia nomor 8. Ya. Kan target Indonesia juga nyusul. Ya keempat katanya. Oke, kalau saya mempergunakan kata ironi mungkin terlalu keras ya. Tapi bisa dikatakan demikian ya. Ada satu negara Asia, artinya kita mempunyai kedekatan demografis. Kemudian size ekonominya nomor 3 atau nomor 4, tapi kita belum maksimum di situ. Ya, sehingga penunjukan seorang special envoy atau dubes keliling atau apalah namanya itu sebuah keniscayaan. Ya kan? Nah, kemudian perhatian kita juga kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Dubes Rijali tadi harus agak lebih ditingkatkan gitu. Ya. Karena India ya pasti ada preferensinya ke Indonesia sebagai negara sesama negara Asia. Kemudian macan yang lagi bangun, ya kan? Kemudian mempunyai captive market yang sangat besar. Ada romantisme sejarah. Jadi ini adalah satu peluang kalau menurut saya, ya kan? Mudah-mudahan generasi yang sekarang duduk di ini. Duduk di pemerintahan maupun di swasta lebih tapi saya mau mengerti. Tertarik dengan Pak Tantowi tadi karena mungkin kepentingan yang tidak sebesar negara lain Pak. Karena India itu saya tuh berkata iya juga. India is too big. Mereka punya semuanya, punya orang, punya industri manufacturing kuat ya, bikin mesin jago. Untuk kebutuhan sehari jago, IT jago, ada Bangalore. Jadi mereka itu cukup untuk diri mereka sendiri itu. Sementara Indonesia menembus sana paling kita jual energi paling ya. Waktu udah mau habis kita belum bahas soal IT ya. Iya. Padahal Bangalore, Silicon Valley. Iya, itu Silicon Valley. Mungkin kita episode 2 kali. Loh, ini kan sekarang ini Helmi kan ini lagi salah satu pionir di AI. Ya, India itu salah satu negara terdepan dalam konteks digital dan juga AI. Harus ada pakai 2 nih Mi. Iya kayaknya. Pakai nyanyi juga lebih. Bawa ukulele lah minimal ya. Nah, kita ngobrol 1 jam. Tidak banyak bahas mengenai ini mengenai kehidupan Pak Dubes Rijali sebelum menjadi dubes. Beliau ini aktivis Mi. Sangat prominent ya di bidang musik ya. Siapa yang tidak kenal dengan Cesairo, lagu Pemuda, ya, kemudian Pancaran Sinar Petromax yang sudah redup itu. Karena udah masuk listrik. Gitu. Keren. Oke, Pak Dubes, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih yang udah diundang ke sini. Saya tuh masih banyak banget loh pertanyaan. Saya juga nih. Saya tadi pengen nanya apa coba? Mengapa India tuh bolak-balik menang Miss Universe? Cakep. Yang Kak Kopra selama negara di Asia yang bolak-balik menang di Miss Universe itu India. Dan Thailand. Iya.
Nah kita pengen Oh, tahu ya cakep-cakep kan tuh. apa tuh komitmen Gimana dia negaranya. bisa bikin cewek-cewek cakep gitu? Andai gue tahu dia bilang. Kita kan cuma ngelihatnya kan yang kumuh-kumuh. Kalau bola tadi cakep-cakep kayak bintang. Oh, sering di tapi India hotel. tuh terlalu besar ya. Antara yang kaya banget, Oh yang iya. miskin Oh iya, banget. paradoks Ya Pak, itu. betul ya Pak ya. Antara kaya dan miskinnya itu Nothing in between. Nanti in between. Ada sih Benar-benar. between juga gede itu juga. yang jadi between-nya. problem buat India sekarang. Cuman kan sekarang mikir bodoh. Yang penting gua maju terus, ntar juga yang di bawah ntar ngikut. Gitu. Iya. Kita bahas India tuh universitasnya paling banyak sedunia. Bukunya paling murah sedunia. Paling murah sedunia, betul. Gila loh. Waduh Mi, harus ada episode 2 nih Mi. Iya. Oh, gitu Baik, apa berikutnya? teman-teman semua, terima kasih untuk kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam bersama dengan 1 jam persis. Dubes Rijali Indrakusuma, seorang diplomat senior dan terakhir bertugas sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di India. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes Rojali. Terima kasih sama-sama sudah diundang. Rijali. Nggak, nama populernya kan Rojali. Rojali. Dengan kacamata hitam ya Mi. Tadi mau kita bawa tuh kacamata. Helmi, you wanna say something? No, enough. Enough, Satu ya. kehormatan untuk saya ini idola saya dari dia waktu inaugurasi pertama yang main Casairo. Oke, kita jumpa lagi di episode berikut dengan seorang duta besar juga tidak kalah menarik. Salam diplomasi.